Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anissa, mahasiswi Fakultas Farmasi semester 1 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji T menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya punya dua kasus. Kasus yang pertama yaitu efek pemanasan terhadap pH emulsi. Di sini ada dua data, yaitu pH mula-mula dan pH pemanasan. pH mula-mula di sini adalah pengukuran pH emulsi setelah emulsi dibuat, jadi langsung diukur. Kemudian untuk pH pemanasan yaitu pengukuran pH emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Sebelum itu, saya akan mencari rata-rata dari pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kita buka aplikasi SPSS. Pada kolom variable view, di sini ada beberapa kolom ya, teman-teman bisa dilihat. Untuk name, pada kolom name yang pertama kita ketikkan mula-mula. Mula-mula di sini yang dimaksud adalah pH emulsi mula-mula. Kemudian untuk tipe sama width-nya kita abaikan. Untuk desimal, desimalnya 2 karena pada data ada 2 angka di belakang koma. Teman-teman, jika teman-teman datanya 1 angka di belakang koma, desimalnya diganti dengan 1. Misal 4,1, ada angka 1 di belakang koma, jadi desimalnya harus 1. Karena di data kita ada 2 angka di belakang koma, jadi desimalnya kita ketikkan 2. Kemudian untuk labelnya bisa kita ketikkan pH emulsi mula-mula. Nah, untuk measure ini kita ganti dengan scale. Kemudian pada baris kedua, name, kita ketikkan pemanasan. Maksudnya adalah pH emulsi pemanasan. Kita sama, desimalnya 2, labelnya kita ketikkan pH emulsi pemanasan. Scale-nya, measure-nya maksud saya kita ganti scale. Nah, setelah ini kita masuk ke data view. Nah, di data view ada kolom mula-mula dan pemanasan. Kita isikan semua dari kasus yang sudah kita dapatkan. Jadi, ini kasusnya. Ada data pH emulsi mula-mula dan pemanasan. Kita kopikan ke data view. Pemanasannya juga kita langsung kita isikan di pemanasan. Nah, setelah data semua terisi sesuai kasus, kemudian kita klik analyze. Nah, pada descriptive statistik kita klik frequencies. Kemudian kita pindahkan pH emulsi mula-mula dan pemanasannya ke kolom variabel. Ini dua-duanya kita pindahkan. Kemudian pada bagian statistik kita beri centang pada kotak mean, karena yang kita cari adalah rata-rata dari pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kita continue, lalu klik OK. Nah, ini data mean ya, mean dari pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Untuk pH emulsi mula-mula rata-ratanya yaitu 4,5375 dan pH emulsi pemanasan rata-ratanya 3,9725. Nah, pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Pada output ini
terlihat rata-rata emulsi mula-mula lebih besar daripada emulsi pemanasan. Jadi pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi karena pH emulsi mula-mulanya lebih besar dari pH emulsi pemanasan. Nah, di sini juga ada tabelnya untuk pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kemudian sebelum kita melakukan uji T, kita harus melakukan uji normalitas. Karena apa? Karena uji T bisa dilakukan jika data terdistribusi normal dan homogen. Jadi kita harus memastikan dulu apakah data yang kita buat termasuk berdistribusi normal dan homogen. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik untuk uji normalitas. Nah, kita pindahkan ke dependent list dua-duanya ya. Kemudian pada display kita klik plots. Untuk plots ini sendiri kita klik normality plots with test, hilangkan stem and leaf di descriptive, kemudian continue, lalu klik OK. Nah, ini output dari normalitasnya. Kita baca test of normality. Signifikansi pH emulsi mula-mula yaitu 0,182. Signifikansi pH emulsi pemanasan 0,006. Data dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. pH emulsi mula-mula signifikansinya 0,182 yang artinya lebih besar dari 0,05. Tetapi pH emulsi pemanasan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 karena ini 0,06. Jadi data tersebut dikatakan tidak normal. Nah, jika data tidak normal, kita bisa menggunakan uji Wilcoxon. Jadi langsung aja kita analyze, kemudian non-parametric test. Legasi dialog, kita to related sample. Nah, seperti ini. pH emulsi mula-mula kita pindahkan ke variabel 1. pH emulsi pemanasannya kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian tes tipe ini Wilcoxonnya ya. Karena kita melakukan uji Wilcoxon, jadi pastikan Wilcoxon ini tercentang. Kemudian ini belum, yang variabel 2. Kemudian oke. Nah, ini adalah output dari uji Wilcoxon. Kita baca di tes statistik yaitu assumed significance to tailored. Di sini signifikansinya 0,002. Nah, data dikatakan terdapat perbedaan jika kurang dari 0,05. Di sini signifikansinya 0,002 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi antara pH emulsi mula-mula ada perbedaan yang signifikan dengan pH emulsi pemanasan. Nah, dari uji ini, dari kasus 1 bisa saya simpulkan yang pertama, pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi jika rata-rata pH emulsi mula-mulanya lebih besar dibandingkan dengan pH pemanasan. Kita tadi sudah melakukan, kita sudah mencari nilai rata-ratanya dan ternyata hasilnya pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan dengan pH pemanasan. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan uji Wilcoxon? Karena data yang kita uji ternyata terdistribusi tidak normal. Kita bisa menggunakan uji T berpasangan atau uji dependen jika data memenuhi parametrik normal dan homogen. Karena data yang kita uji tadi tidak memenuhi syarat data normal dan homogen,
Jadi kita menggunakan uji Wilcoxon. Kemudian untuk kesimpulannya, apakah ada perbedaan yang bermakna? Jawabannya adalah ada perbedaan yang bermakna antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan, dikarenakan signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji untuk kasus yang kedua. Nah, kasus kedua itu sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Sebelum kita melakukan uji T, kita akan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi langsung aja kita masuk ke aplikasi SPSS. Di variabel view ini kita isikan seperti pada kasus 1, kita ketikkan name, saya mengetikkan lokal. Lokal di sini berarti artinya itu kadar sakarin merek lokal. Nah, desimal kita ketikkan angka 2. Untuk desimal kenapa diketikkan angka 2? Karena ada 2 angka di belakang koma pada data di kasus 2 tadi. Nah, untuk labelnya saya ketikkan kadar sakarin merek lokal. Untuk measure-nya kita ganti scale. Kemudian di baris kedua untuk name kita ketikkan impor atau kadar sakarin merek impor. Masih sama, desimalnya 2 juga karena 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya kadar sakarin merek impor. Measure-nya scale. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, seperti ini. Kita isikan datanya. Saya ambilkan dari kasusnya. Ada kadar sakarin merek lokal dan merek impor. Saya kopikan dari sini. Kemudian kita isikan ke merek lokal seperti ini. Yang impor juga ya sama, saya ambilkan dari sini. Untuk impor kita ke data view. Nah, setelah seperti ini kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequencies. Nah, kita pindahkan data keduanya di variabel. Kemudian untuk statistiknya kita klik. Nah, kita akan mencari nilai rata-rata. Jadi kolom mean kita centang, kemudian continue, lalu oke. Ini adalah output dari uji mean. Nah, untuk nilai rata-rata kadar sakarin merek lokal yaitu 0,5870 dan kadar sakarin merek impor nilai rata-ratanya 0,5095. Kadar sakarin pada minuman merek impor dinyatakan lebih tinggi daripada minuman merek lokal bila rata-rata kadar sakarin merek impor lebih besar daripada merek lokal. Nah, setelah kita uji ternyata kadar sakarin merek lokal yang lebih besar daripada merek impor. Jadi kesimpulannya kadar sakarin pada minuman merek impor tidak lebih tinggi daripada kadar sakarin pada minuman merek lokal. Nah, kemudian di sini juga ada tabelnya. Ini merek lokal dan merek impor. Kemudian untuk melakukan uji T, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah data yang akan kita uji sudah terdistribusi normal dan homogen atau tidak. Jadi kita uji terlebih dahulu, uji normalitasnya sebelum kita menentukan akan menggunakan uji apa.
Langsung aja kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore. Nah, kita pindahkan ke dependent list, kadar sakarin merek lokal dan kadar sakarin merek impor. Lalu pada display kita klik plots. Nah, pada plots yang ini kita klik normality plots, lalu kita hilangkan stem and leaf pada kotak deskriptif. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, ini adalah output dari uji normalitas. Kita baca ya, test of normality-nya. Kadar sakarin merek lokal signifikansinya 0,517, sedangkan kadar sakarin merek impor nilai signifikansinya 0,017. Nah, data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Untuk merek lokal nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Tetapi pada merek impor nilai signifikansinya kurang dari 0,05, yaitu 0,017. Jadi data pada kasus ini tidak terdistribusi normal. Lalu jika tidak terdistribusi normal, kita menggunakan uji apa? Kita menggunakan uji mean width. Jika data normal dan homogen, kita bisa melakukan uji tidak berpasangan atau uji independen. Nah, tapi karena data setelah kita uji ternyata tidak normal, jadi kita melakukan uji mean width. Nah, pada SPSS kita langsung ke variable view. Kita ketikkan untuk name-nya merek minuman, lalu pada desimalnya kita ketikkan 0. Kenapa 0? Karena merek minuman ini nantinya hanya merek lokal atau impor, jadi tidak ada bilangan di belakang komanya. Kemudian labelnya kita ketikkan merek minuman. Nah, di values kita lakukan pengkodingan. Kita ketikkan 1, labelnya yaitu lokal, kita add. Kemudian 2, labelnya impor, kita add. Lalu oke. Measure-nya kita scale. Nah, untuk baris kedua kita ketikkan kadar sakarin. Desimalnya 2 karena di data kadar sakarin ada 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya kadar sakarin. Lalu oke, kita sudah isikan ya teman-teman untuk datanya sesuai kasus. Jadi kita sudah lakukan pengkodian tadi untuk merek 1 ini, merek 1 adalah lokal, dan merek 2 ke bawah ini adalah merek impor. Kita cek di sini. Nah, seperti ini. Lokal adalah 1 dan impor adalah 2. Kita sesuaikan datanya tadi. Kemudian kita lakukan uji mean width. Kita klik analyze, kita cari non parametric test, lalu legacy develop, kemudian to independent sample. Nah, seperti ini. Kemudian untuk merek minuman kita letakkan di grouping variable. Kenapa? Karena merek minuman termasuk variabel bebas. Nah, untuk kadar sakarinnya kita letakkan di test variable, karena kadar sakarin merupakan variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi dari variabel bebas. Jadi kadar sakarin ini dipengaruhi dari mereknya, merek lokal atau impor. Kemudian kita klik define group, kita sama lakukan pengkodean juga, grup 1 untuk 1 dan grup 2 untuk 2. Kemudian continue. Karena kita akan melakukan uji mean width,
kita pastikan ini tes tipe Mann Whitney-nya tercentang untuk Mann Whitney U. Lalu pada option, nah statistiknya kita klik deskriptif, lalu exclude case test by test, continue, lalu oke. Kita baca hasilnya di Asim Siktu Thailand ini 0,310. Nah, dikatakan terdapat perbedaan antara dua variabel jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan setelah kita uji ternyata nilai signifikansinya dari kadar sakarinnya yaitu 0,310. Itu berarti 0,310 lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kadar sakarin pada merek minuman lokal dan merek minuman impor. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.